Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, selamat, barokah. Kali ini ada pertanyaan ke Akiki. Sekarang ini program di Quick Win itu diantaranya adalah lansia berdaya. Nah, lansia berdaya itu tapi tetap pemakaiannya adalah atau aplikasinya adalah 7 dimensi lansia. Kayaknya Aki sudah bertahun-tahun tidak membahas itu. Tolong Ki dirinci kembali supaya kami bisa berpeluang apa yang disebut dengan lansia berdaya. Kemudian sekarang ada Ki sekolah lansia dan lain sebagainya. Ya lah, kalau dipikir-pikir mah kalau 7 dimensi lansia mah kita mungkin kalau diajarin sama yang muda-muda itu secara hakikat kita lebih banyak pengalaman, cuman mungkin teori-teori ya dan lain sebagainya lah. Itu juga tidak salah dan bagus ya. Semangat hanya kita kedalaman tentang 7 dimensi lansia. Mudah-mudahan Aki bisa gorekan lagi. Oke. Oke. Ya. Baik. Yang pertama, 7 dimensi lansia itu adalah lansia itu berdimensi spiritual. Spiritual, jadi memberikan spirit dalam akidah-akidah, dalam kepercayaan-kepercayaan, dalam agama. Jadi spiritual bukan hanya sebagai agama, karena kita sudah lansia itu banyak pengalaman-pengalaman hidup, kepercayaan-kepercayaan yang diangkat dari kehidupan menjadi gagasan, menjadi pegangan, dan menjadi aplikasi. Begitu. Tentu saja yang pertamanya adalah agama. A, aturan, ga, garapeun, ma, manusia. Kemudian kita larapkan dalam dari gama. Dari itu ti atau ya gama agama. Jadi dari gama agama. Ya tidak percuma kita melakukan agama kalau bisa percuma. Bisa percuma, bisa tidak percuma. Kalau menurut Aki percuma. Kalau kita belajar agama tapi tidak dilaksanakan dalam sehari-hari. Tentu saja pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan kehendak. Misalnya pelaksanaan agama itu hanya sholat saja, sholat tidak apa-apa, itu udah bagus. Orang melaksanakan sholat. Hanya ngaji Quran saja, ngaji Quran sudah bagus. Tapi sholat itu adalah pokok. Jadi kalaupun apa yang akan dilakukan, kalau tidak pakai dasarnya itu kalinya menjadi 0. Kan gitu. Oh, zakat itu adalah 0, 100, itu 100 terus jadi juta. Tapi angka satunya tidak ada, yaitu sholat, berarti hilang. Nah, tapi tidak sampai di sholat saja. Karena sholatnya akan hilang apabila ada tujuan-tujuan lain. Ada cara-cara lain. Ya, sholatnya dengan ria, sholatnya dengan semacam mana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita ajarkan atau kita pakai setelah lansia itu? Ya tetap Aki itu mengajak kepada seluruh setelah lansia itu kita melaksanakan tereh. Gitu, tereh. Jadi tereh itu yang pertama adalah keturunan. Jadi kita bisa hidup di dunia ini adalah karena lantaran karena penyebabnya Allah menitipkan kepada orang tua kita. Kita tidak bisa memilih, itu nasib, ya.
Yang namanya Aki itu anaknya Pak Enang dengan Mak Enceh itu nasib. Kenapa Aki tidak anaknya Pak Soekarno? Kan menjadi anak presiden tuh. Tidak bisa. Kedua, Aki tidak bisa ingin dilahirkan di Amerika, dilahirkan di Arab. Dilahirkannya ya tetap di Jawa Barat, ya tetap di perkebunan. Itu nasib. Jadi makanya tereh ini harus tetap dijunjung. Karena menjunjung tereh itu berarti kita takwa kepada Allah, menerima nasib. Nah, kata Allah kan gitu. Kita itu, Rukman, kamu di Jawa Barat. Jadi kamu diberi kehidupannya di Jawa Barat. Gunung Jawa Barat, cai Jawa Barat, ya. Anginnya angin Jawa Barat, mataharinya yang nyorot ke Jawa Barat, yaitu jam segitu sudah ditentukan. Itu semua diatur di dalam Al-Quran, di mana dari mulai surat Rum ayat ke 20, 22, 23, 24 gitu. Jadi tereh itu kenapa 17 Agustus kita menceritakan tetap sejarah Nabi. 17 Agustus menceritakan sejarah kemerdekaan. Maulid Nabi kita cerita sejarah Nabi. Tapi kalau mau mencontohkan kenapa yang kejam itu Firaun saja yang diomongin, kenapa tidak pemimpin-pemimpin Indonesia yang kejam? Sehingga berusaha, kenapa perjuangan itu Syekh Anu di Baghdad di mana gitu begini perjuangannya, kenapa tidak perjuangan para presiden kita, ya, para ulama kita, Teku Umar, Cut Nyadin, begitu kan, para wali kita yang menyebarkan agama di sini, kenapa tidak itu yang dicontohkan? Makanya Aki mah suka begitu. Di kemarin saja tuh ada ibu-ibu yang Maulid Nabi gitu ya, oleh Aki diberi kuisnya apa? Siapa yang pertama kali tinggal di Kampung Sukarasa? Dikasih tuh 50.000 untuk mengenang. Kita jangan terlalu jauh berpikirnya. Bukan berarti tidak boleh. Kita pegang yang jauhnya, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Itu mah adalah pegangan. Tapi kesininya bisa dicontohkan oleh kita itu dalam spiritual kita itu adalah bagaimana keturunan kita, tereh kita. Kan seperti yang dekat saja. Pesan yang sering diobrolkan, Sunan Gunung Jati itu titipnya 2. Satu adalah tajuk masjid, yang kedua fakir miskin. Itu. Kenapa tidak itu? Tidak disebut lagi. Ya, contoh Rasul itu adalah memberikan makan kepada orang itu yang tidak melihat itu disuapin, misalnya gitu ya. Kemudian kenapa tidak melihat sekarang ada pimpinan kita yang sayang ke orang miskin, ada dermawan kita yang membuatkan masjid dan mengurus anak yatim. Kenapa tidak itu gitu? Nah, ini adalah turunan, turunan. Yang kedua, ageman. Ageman itu memang adalah agama. Itu dasar-dasarnya. Itu tidak boleh. Agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Agama Hindu, Kristen, Protestan, terutama Aki misalnya adalah yang menganut agama Islam. Itu agama. Yang ketiga, padumukan. Padumukan itu harus dijunjung tinggi. Karena tadi ya, Aki diulangi lagi bahwa kita tinggal di Jawa Barat ini nasib, bukan keinginan. Ya, kita punya ayah ibu itu, Aki ulang-ulang itu. Jadi bahwa padumukan itu orang mana-mana. Begitu lahir itu akan terbawa. Hanya sekarang ya di KTP Bandung saja, Aki juga Bandung. Padahal dari Bandung juga masih 2 jam lagi. Tapi mungkin supaya tidak beragam ya di itu. Dulu mah kalau Aki di ijazah itu ditulis saja tidak Bandung. Di ijazah SD itu Rancasuni saja. Itu adalah padumukan. Harus kita junjung. Jadi spiritual itu. Yang keempat, kebiasaan. Nah, ini kan kebiasaan ini di dalam tereh ini adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Jadi ada hal-hal yang tidak disangka. Misalnya lah Aki syukuri dari seorang PLKB hanya dengan ijazah SMP bisa naik ke sana kemari, bisa nonton ke Eropa, bisa jalan ke Amerika, itu syukuran. Nah, di situ tuh didongengkan.
Dongengkan lagi para pemimpin kita yang berjuang. Aki ingat tahun 70 itu ya, tahun 70-an itu mulai Aki bekerja di PLKB itu apa? Jalan itu tanah merah. Jadi sering mater tuh di Subang itu ya. Sampai ke Cipunagara itu sampai didorong mobilnya ditarik dengan tambang begitu. Itu bagaimana perjuangan pemimpin kita supaya sekarang menjadi negara maju, mudah ibadah dan lain sebagainya. Ingat kan zaman Belanda itu kita tidak boleh melaksanakan acara-acara agama secara besar, sehingga kita ditungkulkan oleh Walanda itu. Yaitu pertama kita ditungkulkan itu lah rezeki mah gitu, sapiring sama dengan yang itu, kata-kata melemahkan perjuangan. Kita berikan dongeng itu kepada anak cucu kita ya. Bagaimana mengibarkan bendera itu didereden sama Walanda. Bagaimana Aki tiap malam harus masuk ke Bepak ya, ditembakin sama gerombolan itu DITII itu sampai Raca. Itu kenapa ketidakamanan itu? Itu karena perbedaan pendapat. Hanya 2 orang antara Pak Karno dengan Kartosuwiryo merusak kepada seluruh tatanan. Itu dongengkan lagi supaya mereka tahu itulah, dan untuk kita bersyukur sampai saat ini dengan segalanya masih tetap hidup. Itu lansia berdaya menurut versi spiritual. Jadi keagamaan, akidah, pengalaman hidup itu adalah yang harus kita pegang sendiri, berikan kepada orang lain. Harus beda, pasti beda. Aki memberikan informasi kepada kalian pasti beda dengan orang lain, walaupun sama-sama di BKKBN. Karena aplikasi Aki itu adalah di Jawa Barat yang sulit, yang TFR-nya tinggi begitu ya, yang susah menerimanya, melawan ke negaranya juga dengan punuk istilahnya begitu. Itulah yang disebut seperti banyak lagi. Hanya itu gambaran ya. Jadi lansia berdaya dengan 7 dimensi bidang spiritual itu adalah melaksanakan aplikasi untuk sendiri tentang keagamaan ya. Kedua, harus memberikan pelajaran tentang tereh. Tereh itu turunan ageman padumukan jeung kebiasaan. Itu dari Aki malam ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.